Dia, kalaupun dia tidak bisa berkontribusi secara aktif, paling tidak dia mampu secara mandiri untuk dirinya sendiri. Ini adalah pilihan hidup saya, jadi tidak boleh tanggung-tanggung gitu. Jadi apapun kemampuan yang kita miliki harus terus diupgrade. Jadi tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah, terus meningkatkan kapasitas. Terima kasih Mbak Eza juga ya, karena kan sebenarnya Hari Ibu ini bukan hanya untuk ibu-ibu tapi bagaimana peran perempuan. Jadi selamat Hari Ibu juga untuk Mbak Eza. Terima kasih Ibu. Nah Bu, sekarang apa nih Bu Misni kesibukannya Ibu? Di akhir-akhir tahun ini ya, karena kebetulan di kantor juga persiapan administrasi kegiatan, karena di Desember ini memang tugas kita di OPD dalam pelaksanaan program kegiatan memang harus menyelesaikan kegiatan baik secara program maupun administrasi harus selesai akhir Desember. Jadi kesibukan kita selain untuk mencapai target indikator yang sudah kita tetapkan dalam range 1 tahun, juga ya peningkatan pembinaan kepada kabupaten. Ya, kebetulan PMD ini ya ada 2 urusan Mbak Eza, urusan PMD dan Dukcapil, jadi harus bisa menyeimbangkan kedua urusan ini. Keren banget nih, ini ibu-ibu bertalenta nih Bu Misni. Tapi sudah menjadi tanggung jawab. Oke Bu, tapi Bu, menurut Bu Misni sendiri makna Hari Ibu tuh seperti apa sih Bu memang? Nah ini Mbak Eza, saya mengajak kita semua ya untuk melihat sejarah bahwa kenapa ditetapkan Hari Ibu itu tanggal 22 Desember. Ini karena perjuangan kaum perempuan pada masa itu yang ingin berperan pada sisi memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Maka saya memaknai Hari Ibu ini bukan hanya sekedar Mother's Day yang sering mungkin di pemikiran orang gitu ya, bahwa ini pokoknya bagaimana sosok seorang ibu, tapi lebih besar lagi gitu. Jadi peran kita sebagai perempuan yang peran domestik, tapi bagaimana kiprah kita selaku perempuan dalam mengisi daripada pembangunan. Kalau masa dulu itu kaum perempuan berjuang untuk bagaimana memperjuangkan kemerdekaan, karena titik tonggak daripada perjuangan perempuan itu tanggal 20 Desember 1928 itu tidak jauh sih sebenarnya sejarahnya dari Sumpah Pemuda, menggabungkan atau menyatukan daripada organisasi perempuan yang saat itu berjuang sendiri-sendiri. Maka persatuan perempuan terjadi di tanggal 20 Desember, maka dijadikan tonggak sejarah. Nah, sekarang tentunya kita kan sudah era di kemerdekaan. Peran kita sebenarnya bagaimana melanjutkan semangat daripada tokoh-tokoh perempuan yang dulu bercita-cita bagaimana mewujudkan kesetaraan, bagaimana meningkatkan pendidikan perempuan, bagaimana meningkatkan daripada derajat kesehatan kaum perempuan, ekonomi perempuan, kiprah perempuan di segala bidang. Jadi intinya adalah lebih besar bagaimana perempuan bisa mengisi daripada segmen-segmen aspek-aspek daripada pembangunan itu sendiri Mbak Eza. Iya, jadi kita nih sebagai perempuan sekarang udah kayak tinggal merasakan mungkin ya Bu, yang nggak harus yang berjuang seperti dulu-dulunya itu ya Bu, tapi kayak perempuan sekarang tapi nggak ada kayak perbedaan gitu ya Bu ya, maksudnya kayak perempuan harus kerja tinggi, pendidikan tinggi itu nggak bermasalah kayak gitu ya Bu. Nah itu salah satu yang diperjuangkan oleh kaum perempuan, konsep kesetaraan. Tapi Mbak Eza, kesetaraan itu bukan harus sama, tapi bagaimana pembagian peran antara laki dan perempuan itu dari semua aspek itu diberikan ruang. Contoh, jumlah penduduk Kepri 2.100.000, itu kan jumlah perempuan itu hampir 50%, jadi jumlah kita hampir 50-50. Nah ketika perempuan ini tidak dibangun, katakanlah pendidikannya rendah, kesehatannya rendah, ini kan menjadi sumber masalah bagi pemerintah ya. Oleh karena itu perempuannya harus mampu bisa setara, jadi pendidikannya juga bisa sama. Karena untuk menghitung daripada indeks pembangunan manusia, itu berarti kan menghitung kesejahteraan suatu wilayah. Itu yang dihitung adalah jumlah kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Maka pendidikan laki-laki dan perempuan dibandingkan, kesehatan laki-laki dan perempuan itu dibandingkan, kemampuan ekonomi laki-laki dan perempuan itu juga dibandingkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, perempuan harus juga dibangun agar konsep daripada tidak ada satupun yang tertinggalkan itu bisa tercapai. Kalau hanya laki-laki yang dibangun, katakanlah laki-lakinya pendidikan S2,
terus yang perempuannya pendidikannya SD. Nah, untuk menghitung rata-rata, maka S2 tambah SD, maka akan ketemu nanti di SMP. Jalan satu-satunya adalah untuk meningkatkan pendidikan pendidikan secara keseluruhan, berarti kan perempuannya harus berpendidikan. Supaya tadi no one left behind itu tadi, tidak ada satupun yang tertinggalkan. Jadi konsep kesetaraan itu lebih kepada untuk pembangunan secara menyeluruh dan kesehatan juga, terus ekonomi juga, karena saat ini salah satu yang diperjuangkan oleh dunia juga ya, artinya bahwa perempuan ini harus bisa berkontribusi. Kalau dia tidak bisa berkontribusi, maka dia akan menjadi beban bagi pemerintah. Jalan satu-satunya berarti kan harus dibangun. Dia kalaupun dia tidak bisa berkontribusi secara aktif, paling tidak dia mampu secara mandiri untuk dirinya sendiri. Ya. Oke, jadi istri itu bukan berarti beban suami, beban pemerintah juga ya Bu ya. Artinya Mbak Eza jangan sampai muncul lagi itu tadi yang kata tadi beban. Nah, kalau kita lihat secara luas lagi ya, saat ini kan juga banyak kaum perempuan kita yang masih menjadi korban gitu ya. Itu kenapa terjadi gitu ya? Karena memang dia kurang berdaya. Maka tadi itu konsep pemberdayaan. Pemberdayaan dari aspek mana? Dari ekonomi, dari pendidikan, dari semua aspek. Nah, ketika kita lihat juga kiprah perempuan di pemerintahan gitu ya, perempuan di DPRD, juga perempuan termasuk yang menduduki jabatan struktural, perempuan di pengambil kebijakan. Kenapa sih? Kan muncul pertanyaan tuh. Kenapa sih perempuan harus ini masuk ke jabatan politik dan lain sebagainya. Nah, kita harapkan tentunya dengan hadirnya perempuan di sana, dia bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Dia akan lebih tahu kan tentang kebutuhan apa sih yang menjadi kebutuhan kaum perempuan. Nah, gitu. Tapi Bu Misni, tanggapan Ibu sebagai mungkin seorang ibu yang berpendidikan tinggi bisa dikategorikan ya Bu, dan sebagai seorang ibu juga nih. Itu gimana Bu Misni? Nah, kita kan tadi sadar ya bahwa kita punya peran ganda. Ya. Peran domestik tadi kita selaku ibu bagi anak-anak, terus kita juga punya keluarga, itu ya tidak terabaikan. Namun tadi kita juga dituntut untuk tadi memiliki kiprah, karena sebaik-baik kita kan adalah yang bisa memberikan manfaat yang lebih banyak pada orang lain kan gitu ya. Tapi tentunya ya tidak mengabaikan daripada tugas utama kita. Nah, sekarang yang menjadi tantangan ke depan kan itu Mbak Eza, bahwa perempuan dia kan banyak tugas terkait dengan pengasuhan yang tidak berbayar gitu ya. Dan di satu sisi dituntut juga untuk bisa berkiprah lebih besar di luar. Nah, itu tadi konsep kesetaraan gender. Tapi bisa mengimbangkan ya setidaknya Bu ya. Nah, kesetaraan gender itu bisa terwujud ketika laki-laki juga menyadari bahwa memang perempuan, pola pengasuhan untuk pengasuhan itu bukan hanya dibebankan kepada perempuan. Betul gitu. Sekali itu, Bu. Tapi masing-masing punya peran gitu. Contoh, timbul pertanyaan, apakah laki-laki nggak boleh mengurus pekerjaan di rumah? Sangat boleh. Sebenarnya itu juga bukan tugas kita ya Bu ya, perempuan bersama-sama. Bersama-sama. Iya, karena kan konsepnya kan bagaimana seperti kalau saya Mbak Eza mengibaratkan seperti sendal. Jadi tidak akan bisa kaki itu loncat berdua, dia harus seirama dan seiring. Nah, dalam pola pengasuhan juga demikian, untuk pekerjaan yang lain juga demikian. Nah, kesetaraan itu konsepnya bukan kita harus sama, apa yang bisa dilakukan laki-laki juga perempuan harus melakukan, bukan. Karena ada yang sifatnya juga kodrati ya. Ya, tapi ketika perempuan hamil, perempuan menstruasi, perempuan melahirkan, ini kan dia lagi menjalankan kodratnya selaku perempuan. Kan nggak mungkin dipaksa, harus bekerja. Nah, di situ kan ada kebijakan bahwa perempuan yang lagi bekerja diberikan cuti, ya kan? Ini kan undang-undang mengatur. Nah, kita lihat kembali, ketika perempuan itu melahirkan, benar nggak perusahaan memberikan cuti sebagaimana yang sudah diamanatkan undang-undang? Nah, arahnya adalah
untuk peningkatan kualitas si bayi agar bisa diberikan ASI eksklusif. Nah, si suami juga memberikan dukungan untuk si ibu, nggak boleh stres. Karena kalau stres kan bisanya ASInya kering gitu ya Mbak Eza ya. Yang stres suaminya, yang kering ASI kitanya ya Bu, kitanya. Nah, jadi suami pun memberikan support gitu ya. Terus bersama-sama dengan istri ya. Kan pasti capek ya kalau istri melahirkan gitu ya. Malam-malam itu kan pasti mengasuh si bayi. Nah, di situ perannya si bapak membantu si ibu tadi untuk supaya ibu tetap sehat, ASInya tetap lancar, terus memberikan penenangan kepada si ibu tadi. Betul. Tapi Ibu, kalau untuk saat ini Bu Misni kan kalau yang kita tahu sebagai kadis ya Bu ya sekarang. Ini sebenarnya termasuk cita-citanya Bu Misni nggak sih Bu dari dulu kecil, atau dipaksa sama orang tua harus kamu harus tinggi gitu-gitu Bu? Enggak sih Mbak Eza, kalau saya sih menjalani apa adanya. Tapi memang ya sewaktu kecil dulu saya melihat kok kebetulan saya tidak lahir dari keluarga PNS. Nah, jadi dari keluarga wira swasta. Jadi ngelihat yang pegawai-pegawai dulu kan pakai baju coklat gitu ya. Kok ini ya keren gitu ya, kok rapi gitu ya. Ada simbol-simbol gitu ya. Jadi udah tertanam juga sih dalam pikiran, kok kayaknya kok jadi seperti ibu itu, seperti itu, kok kayaknya enak gitu. Jadi tapi menjalani apa adanya aja dalam pendidikan sekolah. Tapi memang pernah terbersit di dalam pikiran pingin pakai baju coklat. Pengen baju. Cuman gara-gara pengen pakai baju coklat itu tadi. Karena ya, Bu, kelihatan kalau pagi-pagi gitu ya, rapi gitu. Terus kelihatannya kayak juga terhormat aja gitu ya. Ya hampir Sekarang malah bukan pakai baju coklat aja, malah jadi kadis. Tapi pernah nggak Bu di luar expect gitu, Mbak? Maksudnya bisa sampai jadi kadis gitu Bu? Ya alhamdulillah Mbak Eza, begitu kita masuk PNS dulu ya, kita kan dia disumpah ya. Ya memang harus bekerja sesuai dengan kapasitas. Jadi saya bertekad ini adalah kehidupan saya gitu ya. Ini adalah pilihan hidup saya, jadi tidak boleh tanggung-tanggung gitu. Jadi apapun kemampuan yang kita miliki harus terus di-upgrade. Jadi tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah, terus meningkatkan kapasitas. Nah ya alhamdulillah Allah ternyata menaikkan ya Bu ya, memberikan kelebihan, memberikan hal yang lebih. Makanya saya sangat bersyukur ya Mbak Eza. Termasuk salah satu wanita yang Allah pilih gitu ya untuk menjabat, karena tidak banyak ya kesempatan gitu ya. Sebenarnya pasti banyak yang ingin gitu ya, tapi ini saya anggap adalah sebagai amanah, sebagai titipan yang harus saya jaga gitu. Betul. Karena kelak atas apa yang kita jabat ini kan kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Tapi saya sangat bersyukur, artinya rasa syukur itu saya wujudkan ya bekerja sebaik mungkin. Amin. Gitu untuk bisa berbuat ya. Benar. Karena kalau kita bekerja nggak ada manfaat bagi orang lain, itu sepertinya sia-sia gitu. Berpahala ya Bu ya. Ya mungkin arahnya ke sana. Tapi Ibu sebagai seorang ibu, apa sih yang Bu Misni tanamkan kepada anak-anak Bu? Maksudnya kayak pesan khusus untuk anak-anak Kalau anak-anak zaman sekarang ini kan memang Mbak Eza nggak bisa kayak seperti pendidikan kita dulu ya. Karena aku nggak dulu Bu, aku lahir sekarang. Iya. Kalau lihat usia Mbak Eza itu ya seperti anak saya gitu ya. Saya menyadari kalau sistem pendidikan sekarang kan anak nggak bisa dipaksa gitu ya. Ya kita hanya sekedar mengarahkan, memberikan pandangan bahwa apa yang akan kita capai 10 tahun yang akan datang itu startnya sekarang gitu ya. Dan apa yang kita capai sekarang ini sebenarnya hasil usaha kita 10 tahun yang lalu. Jadi penanaman daripada nilai-nilai universal itu sih Mbak Eza ya, harus kerja keras, harus disiplin, ya gitu, bertanggung jawab. Apapun yang dia lakukan dia harus bertanggung jawab. Kalau memang melakukan kesalahan ya tanggung akibat daripada kesalahan itu kan gitu ya. Karena saya pikir zaman sekarang ini juga kita memaksa anak kepada keinginan kita itu kan juga tidak baik di dalam perkembangan psikologis anak. Maka ketika pendidikan anak ya saya bebaskan kepada yang dia suka. Ya saya berharap dengan apa yang dia suka itu, karena dia suka, dia menikmati, dia fokus, dia akan lebih nanti itu bisa menjadi sumber daripada
penghidupan dia ke depannya. Kalau sekarang kan anak-anak masih tanggungan kita selaku Iya. orang tua ya. Artinya saya nggak terlalu khawatir dengan masa depan karena Allah sudah menentukan Mengatur ya, Bu, ya. sudah menentukan akan jadi apa dia 10 tahun yang akan datang. Jadi saya menanamkan kepada diri saya, Ibu Miss ini nggak usah terlalu khawatir ya dengan takdirnya Allah gitu ya. Sama dengan seperti saya kan, saya juga dulunya mungkin tidak berpikir takdirnya sampai bisa ketemu Mbak Eza di sini gitu ya. Benar, Ibu. Tapi saya selalu meminta sama Allah ya supaya generasi saya itu lebih baik lah kan Iya, gitu. benar. Karena pesannya kan juga jangan kamu tinggalkan generasi yang lemah setelah kamu gitu. Berarti kan kita wajib untuk membentuk. Tapi bagaimana takdir Allah ya saya serahkan kepada Allah nantinya. Yang Gitu. penting kita usaha ya, Bu. Yang penting kita usaha dan berdoa. Betul. Tapi Ibu dulu dari orang tuanya Bu Misni sendiri maksudnya yang termasuk yang membebaskan apa yang Ibu pengen baju coklat tadi atau yang nggak usah nak yang ini aja. Berarti sama ya Bu dari tuntutan yang atas. Arahan dari orang tuanya Ibu. Mbak Eza, kebetulan kan orang tua saya itu kan wira swasta ya. Jadi mengajarkan kepada kita juga paling itu ya bertanggung jawab, terus ya rajin kalau dulu istilahnya rajin deh. Rajin kalau kita bilang kita mau ujian ya dia ngingatkan ujian walaupun dia kan nggak ngerti juga itu apa yang kita pelajari di sekolah. Tapi yang dia tanamkan ya sekolah itu harus rajin gitu ya. Intinya itu ya. Ya intinya gitu harus rajin. Tapi setelah saya pikir-pikir sekarang benar juga gitu kalau saya dulu nggak rajin-rajin nggak bisa. ya mungkin nggak bisa sekarang. Nah kalau terkait dengan pegawai negeri karena memang dia tidak pegawai negeri ya dia melihat bahwa pegawai negeri itu kok terikat waktunya kan kalau kita wira swasta Bebas itu kan ya, Bu, tidak ya. terikat. Maka ketika saya waktu itu jadi PNS orang tua bilang jam 8 harus sudah sebelum jam 8 kan kita harus sudah pergi pulangnya sore gitu ya atau bahkan kita lembur. Nah itu yang orang tua tidak gitu ya, maka terjadi perbedaan pola ya. Oh, oke. Tapi kalau sekarang Ibu ke anak berarti bebas aja nih terserah anak ya Bu ya maksudnya Ya saya mencoba Mbak Eja. Di awal itu saya coba kasih platform gitu ya. Gimana kalau jadi ini gitu kan. Ternyata anak-anak berontak. Ya jadi artinya bahwa sepertinya fashionnya nggak di situ gitu ya. Maka akhirnya saya mengalah. Artinya berpikir bahwa oh iya karena memang zaman sekarang ini kan anak itu bukan kopian kita. Ya artinya dia nggak mesti harus jadi seperti kita gitu. Dan itu tadi yang nilai-nilai universal itu ya, yang tadi tanggung jawab. Kalaupun seandainya dia tadi tidak mengikut apa yang kita katakan, saya katakan bahwa saya tidak akan bisa mendampinginya untuk selama-lamanya. Benar. Ya, karena usia juga bertambah gitu ya. Pada akhirnya dia akan sendiri gitu. Dan kalau ketika sendiri nggak ada orang lain, itu yang saya tanamkan kepada anak-anak. Ada yang ngikut Ibu Misni nggak ingin pakai baju coklat juga Bu anak? Sepertinya Nggak ada ya, Bu? takdir nggak tahu ya berapa tahun yang akan datang, tapi Untuk saat dari ini? yang sekarang karena memang mereka masih masa-masa sekolah ya, masa kuliah lah, kebetulan dua-duanya kuliah. Arah-arahnya nggak ada ke sana sih. Kayaknya arahnya masih gelap nih, nggak mau Enggak, pakai baju pokoknya, coklat nih ya Bu ya. Mereka iya. pengusaha maunya mungkin ini dia. Ya kalau keinginan saya kan ya tentu anak-anak pingin kayak kita gitu ya. Benar. Terus anak-anak mungkin melihatnya ribet kali ya punya ibu Sibuk jam setengah 8 udah pergi kantor terus pulangnya sore bahkan malam. Mungkin itu yang dilihat Iya, anak-anak gitu. Benar. Tapi ya saya terkait dengan masa depan anak itu tadi saya nggak boleh terlalu khawatir karena memang Allah sudah tentukan takdirnya dan anak-anak saya udah ingatkan. Anak-anak sudah ingatkan ya bertanggung jawab ya terhadap pilihannya. Iya, benar. Karena kayak kita menasihatkan anak itu tentu kan pingin yang terbaik juga sebenarnya Benar, untuk benar. dia. Tapi ketika dia tidak mau mengikut platform kita, Tanggung jawab lah tanggung dengan jawab lah pilihannya. dengan Intinya pilihannya. itu ya Bu ya. Intinya itu. Oke, tapi apa Bu Misni tantangan ke depan nih yang bakal Ibu hadapin sebagai seorang ibu ya Bu ya, buat mendidik, membentuk karakter anak-anak tadi Bu? Tantangan Ibu sendiri. Kalau tantangan itu dari kemarin-kemarin sih Mbak Eza. Banyak ya Bu ya. Ya jadi kalau yang saya lihat ini bandingkan saya dulu ya gitu. Jadi memang IT ya medsos, juga alat komunikasi gitu ya, digitalisasi ini. Kalau dulu kan kita itu memang tidak terpapar oleh
barang-barang yang serba modern, ya tontonan TV yang semua channel bisa dibuka, terus akses internet yang dulu kan saya kan hidup di zaman yang tidak seperti itu gitu. Dan sekarang ini kan memang anak-anak kita di era itu. Tapi kan memang anak-anak juga nggak mungkin kan tidak masuk di dunia itu karena memang dunianya. Nah itu yang kadang menjadi tantangan kita kan nggak bisa kontrol full ya anak-anak itu buka situs apa. Iya betul. Terus apakah semua yang dia buka itu bermanfaat gitu ya. Di sini tantangannya Mbak Iza karena kita kan juga tadi punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab di pekerjaan. Pasti ada lost time kan, artinya ada waktu yang hilang daripada anak-anak kita mendampingi mereka nggak bisa full kan. Dan ini yang kadang ya, ketika sekarang ini anak-anak sudah besar ya kita kehilangan waktu momennya yang tadi ya, pola pengasuhan tadi itu ya. Betul. Yang ya kita berharap sih bahwa kita sebenarnya tidak mengabaikan mereka gitu ya, karena memang kita juga punya tanggung jawab di pekerjaan dan akhirnya kadang pola pengasuhan itu kadang diserahkan ya kalau di sekolah kepada guru gitu ya, bahkan di rumah ya diserahkan sebagian waktunya untuk pengasuh yang seperti itu. Dan Tapi dampak daripada itu ini yang kan akhirnya kan anak-anak itu kalau sudah asik dengan gadgetnya itu kadang dia kurang peduli dengan kita ya. Nah ini yang kadang ya sekarang udah mulai tambah besar ini ya kita mencari waktu gitu ya untuk quality time-nya itu ya quality time itu kadang kita ada waktu anak-anak lagi tidak gitu ya. Dan sekarang ini kan kebutuhannya juga ada berbeda. Kita pingin ngobrol udah nggak nyambung. Tapi anak-anak termasuk yang sering curhat nggak sih sama Bu Wis nih? Lihat karakternya Mbak Eza. Oh jadi beda-beda nih ya Bu. Ada yang belak-belakan gitu ya. Ada yang pemalu. Ya malah anak saya yang laki-laki itu agak pemalu. Sulit sekali mau mencari tahu gitu. Kadang ketika dia punya teman wanita, itu kan nggak pernah diobrolin tuh. Ya kita yang ini yang malah tahu sendiri gitu. Tahu sendiri. Tapi setelah kita tanya baru dari mulai. Ya tapi karakter sih Mbak. Ada yang kebetulan saya yang perempuan cewek itu agak vokal gitu ya, agak ini. Jadi kalau ada apa-apa langsung diomongin gitu. Jadi ada hal-hal yang memang yang laki-laki itu, yang anak saya yang kecil itu malah sifatnya lebih manja gitu. Jadi beda-beda ya Bu ya. Tapi Ibu termasuk ini nggak yang mantau, maksudnya ngikutin misalkan komen nih di sosmed atau anak gitu, ikut nimbrung gitu, maksudnya ngikutin kegiatan mereka nggak Bu? Saya nggak tahu ya Mbak Iza ya, apakah ini sesuatu yang tidak mengikuti perkembangan. Saya termasuk orang yang tidak bermedsos. Ya, saya tidak punya Facebook, saya tidak. Jadi saya lebih kalaupun anak-anak ini pakai IG gitu ya, terus punya Facebook, saya mengingatkan karena memang saya tidak mengikuti daripada medsosnya anak-anak gitu. Saya anggap itu privasi mereka, tapi saya memang secara pribadi tidak terlalu banyak karena khawatir waktu habis di situ. Ya, khawatir waktu habis di medsos. Jadi saya seperlunya saja kalau untuk menggunakan media sosial. Paling untuk kerjaan ya Bu. Iya itu. Ujung-ujungnya kerja lagi kan ya Bu. Sepertinya di kerjaan kita di kantor juga sudah cukup banyak. Benar-benar. Nah, ketika kita banyak bermain ya maklum lah ya kan, medsos itu kan kadang menyita waktu gitu. Benar-benar ya. Ibu pernah nggak sih Bu scroll belanja gitu Bu? Ya pernah juga lah. Scroll TikTok shop gitu. Iya. Pernah itu aja kalau sekali pegang kita tuh nggak terasa udah 30 menit gitu ya. Benar. Ibu tapi kan kalau di kantor mungkin yang kita tahu Bu Mis ini kan seorang yang tegas, mungkin begitu berani. Tapi kalau di rumah Ibu kayak gitu juga nggak Bu? Nah kalau di kantor sih sebenarnya nggak kejam-kejam banget lah Mbak Eza ya. Tegas lah Bu intinya Bu. Ya artinya kalau di kantor pun saya menerapkan pola kepemimpinan leadership yang family lah ya. Artinya ada masa kita memakai jenjang struktural, tapi lebih banyak kepada membangun komunikasi kekeluargaan gitu, karena sepertinya jangan sampai ada jarak gitu antara kita dengan staf. Nah kalau di rumah
Itu tadi yang sulitnya menentukan tema Karakter diskusi tadi ya, Bu, ya. diskusi tema. Bingung mau ngomongin apa ya, Salah Bu? satu contoh aja Mbak Eza, makanan gitu ya. Oke. Ya anak-anak sekarang kan pola makanannya itu di lidah kita Iya, gitu ya. benar. Ya kan, dia salah satu contoh ya tempat yang dituju gitu ya. Mungkin kalau yang ini tapi seperti sushi gitu ya. Kan kita kan tidak terlalu terbiasa dari Iya, iya, kecil ya, benar, itu benar. salah satu contoh makanan. Dari situ aja kayak udah, iya maunya kesini mah, maunya Iya, kesini. jadi akhirnya ya kita ngikut aja dah dengan anak-anak. Jadi makan juga ya, Bu? Ya iya, lapar Mbak Iza. Tapi susah Bu sushi, Bu. Makanya anak saya terakhir bilang, udah bisa ya makan. Makan dia. Bukan bisa nak, demi kamu. Jadi kalau jalan itu, ya memang saya yang ngikut. Iya, iya. Karena kalau ke tempat saya, dia pasti nggak demen deh. Ya Ibu artinya, maunya nasi enak kan ya all kan, Iya, Bu. apa kan generasi all Benar, ya. benar. Gak apa-apa all tapi kan tetap muda ya kan. Tapi Bu sendiri awet muda loh, cantik sekali ya. Alhamdulillah. Karena mungkin kuncinya tuh tadi bahagia kali ya Bu ya. Atau senyum terus atau apa Bu kuncinya Bu biar awet muda Bu? Masya Allah, saya sih bersyukur ya Allah berikan kesehatan gitu ya. Terus mungkin dari rasa syukur itu kan saya harus menjaga nih, karena kan tubuh katanya harus dijaga, karena kan tubuh ini titipan gitu ya. Ya berupaya untuk membuang sampah pikiran yang Gak harus dipikirin ya gitu ya, itu tadi makanya mengurangi medsos, terus lebih banyak istirahat. Di luar jam kerja ya Pak, jadi bukan berarti istirahatnya full gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang mendesak pekerjaan gitu, saya istirahat. Kalau Ibu istirahatnya nggak main sosmed ngapain Bu biasanya? Baca buku gitu ya mungkin ya Bu? Juga enggak juga, tetap bermain medsos juga, tapi lebih kepada baca skrip gitu ya, cari informasi-informasi. Ya, betul. Mungkin ya dia Kesana. ya sekali-sekali hiburan kan ya juga, lihat-lihat tontonan-tontonan yang tidak terlalu berat lah Mbak Iza, tuh hiburan-hiburan. Tapi bentar aja ujung-ujungnya nyari informasi lagi ya Bu ya kan? Sambil belanja. Bener masih ke situ lagi. Nah Bu Misni, sebelumnya mungkin aku mau mohon maaf dulu, Ibu kan sebagai single mother juga. Gimana sih Bu Misni berperan sebagai dua sekaligus Bu untuk anak-anak Ibu? Gimana Bu? Ya alhamdulillah, karena memang takdirnya ini yang ini ya yang Allah pilihkan untuk saya gitu ya. Karena saya berpikir Allah tidak akan membebani umatnya itu melebihi daripada kemampuannya gitu ya. Jadi karena itu sudah terjadi berarti takdir. Betul. Karena sudah terjadi ya, itu berarti takdir. Dan saya harus bertanggung jawab dong dengan apa yang saya pilih gitu ya. Karena takdir itu berjalan kan karena pilihan kita juga gitu. Ya saya berupaya untuk pekerjaan wajib lah ya, karena memang kita tidak boleh mengabaikan daripada pekerjaan kita. Nah saya ingatkan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa melihat kehidupan ini tidak seperti yang kita inginkan dan kita rencanakan gitu ya. Bahwa yang kita jalani ini adalah yang punya skenario. Berarti kan Allah yang sudah ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa menurut kita jelek, sebenarnya tidak jelek. Apa yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita gitu. Karena kita nggak tahu aja ini kan. Kalau seandainya tidak terjadi ini, yang terjadi mungkin akan bahkan lebih jelek untuk kita gitu. Benar. Yang saya tanamkan kepada anak, jangan pernah berpikir negatif terhadap takdir yang Allah berikan gitu. Hanya kita tidak tahu saja bahwa takdir yang lebih jelek sebenarnya yang harus terjadi daripada takdir yang sekarang. Nah, ketika itu yang saya tanamkan terus Mbak Iza. Jadi saya berpikir bahwa apapun yang sekarang saya alami, ini yang terbaik untuk saya. Dan saya selalu berpikir bahwa Allah pasti pilihkan takdir yang terbaik. Karena Allah ciptakan kita ini untuk menjalani kehidupan untuk menjadi lebih baik. Mungkin yang kemarin itu nggak baik bagi Tuhan ya. Ya artinya mungkin kalau tetap mungkin bersama belum tentu mungkin sebaik ini. Iya gitu. Artinya skenario-skenario yang mungkin akan terjadi, katakanlah kita mau mencapai satu titik, tapi harus melalui ini gitu. Benar-benar. Nah itu yang kami berikan informasi juga kepada anak. Mungkin anak-anak melihat ya, dia akan membandingkan ya dengan mungkin dengan keluarga yang lain. Tapi sekarang anak-anak udah mulai paham. Malah anak saya yang perempuan bilang, mungkin kalau Umi nggak single mother nggak bisa seperti sekarang gitu. Itu mereka mulai terima dan itunya kapan Bu? Maksudnya setelah berapa lama anak-anak Bu? Setelah tamat SMA ya. Mungkin ketika mereka sekolah mungkin akan melihat ya, kok
ini ya ibunya sendiri, bapaknya sendiri gitu ya. Tapi setelah sekarang malah anak saya yang perempuan itu memberikan pemikiran bahwa oh ternyata Umi dulu memilih, kan kebetulan anak-anak panggil saya Umi gitu ya. Ternyata ini ya gitu. Dan dia sampaikan mungkin kalau tidak berpisah dari bapaknya nggak seperti sekarang kata Betul. dia. Dan dia melihat kan hari-hari itu kan di rumah gitu ya. Ternyata lebih enjoy ya. Mungkin mereka juga kayak melihat orang tuanya bersatu kayaknya kok beda ya gitu mungkin, atau misalkan kayaknya lebih baik memang nggak bareng deh gitu, jadi lebih baik untuk masing-masing gitu ya Dan Bu ya. kebetulan kan anak-anak juga komunikasikan juga dengan Bapaknya dan lancar ya, Bu? ibu ininya kan juga nggak ada masalah gitu kan. Dan ke saya juga saya nggak pernah membatasi ya untuk anak-anak ke tempat bapaknya atau ke saya, dan saya alhamdulillah dengan bapaknya kan juga komunikasi nggak ada masalah gitu. Demi anak-anak tadi ya Bu ya. Tapi, Ya itu tadi bukan demi anak-anak Mbak. Saya berpikir ini takdir. Dan tapi maksudnya masih berhubungan baik lah ya Bu ya, komunikasi masih lancar. sangat baik. Jadi untuk termasuk kebutuhan anak juga kan kita diskusi. Ini anak mau ini gitu, mau sekolah ini gitu ya. Perlu biaya sekian. Ya udah kita diskusi gimana solusinya gitu. Iya. Dan yang ini anak pinginnya seperti ini. Tapi alhamdulillah juga keduanya akhirnya sekarang menyadari bahwa anak-anak dengan pilihannya, bapaknya kan juga seperti itu. Awalnya kan pinginnya anaknya pakai coklat, maksudnya mengarahkan kepada anaknya supaya pekerjaan, kebetulan kan bapaknya juga PNS kan. Oh, iya. Sama-sama backgroundnya PNS, ya pastilah orang tua kan pingin anak seperti kita gitu. Tapi akhirnya juga menyadari oh ternyata memang bakat anaknya nggak di Kesana bidang mungkin. kita Belum gitu. mungkin sibuk kayaknya. Iya, belum ya. artinya nggak boleh ya kita mengatakan oh, tidak gitu Iya. ya. Artinya ya mungkin belum gitu. Belum, mungkin nanti kalau udah lebih atau udah setelah lulus kuliah dia merasakan kerja-kerja yang gitu, ntar ujung-ujungnya pasti dia maunya ke baju coklat deh kayaknya. Kalau yang cewek, saya lihat sih fashionnya, karena dia sebelumnya setelah SMA itu dia ada ngambil ini ya apa pastry ya, kuliner gitu. Kuliner, Ya, terus saya tanya gitu, kenapa kok pilih itu? Jawabannya satu, karena tukang makan katanya. Oh, masih ke situ ya tukang makan Kan ya. kebetulan katanya dia tukang makan gitu ya. Jadi kalau dulu di rumah kan ya nggak rajin masak lah gitu ya. Tapi begitu masuk sekolah itu kan memang dia harus bisa bekerja dapur gitu Iya, ya. iya, benar. Terus terakhir saya pikir bagus juga ini. Iya. Akhirnya dia tahu nyusun piring gimana, selesai ini harus dikemas. Jadi ya paling nggak tahu peralatan dapur lah Betul, kan. Toh betul. pada akhirnya nanti kan ke dapur juga. Iya betul. Tapi ibu termasuk orang yang suka masak nggak Bu di rumah Bu, kayak tadi ibu bilang ya? Ya kalau dulu karena kan kita punya anak-anak kecil kan memang harus masak Iya. kan. Kalau sekarang kan siapa juga yang mau dimasak. Dan anaknya bisa masak sendiri lagi ya Bu. Nah itu tadi Mbak Eza. Iya, benar. Ketika kita masak ini, terus anak-anak kan nggak begitu suka dengan seleranya. Ya. Jadi terakhir ya sudah kadang-kadang gantian. Ini selera ini ya udah masak. Jadi kebetulan sampai sekarang ini akhirnya masak masing-masing. Jadi sesuai selera ya Bu. Sesuai selera masing-masing. Jadi Ibu masak Terakhir yang paling mudah ceplok telur. sama kecap itu ya Bu, Sama enak ya. kecap. Aduh. Tapi Ibu masih ada ini nggak Bu, mau ada rencana lagi nggak Bu ke depannya? Pasti kita semua punya rencana ya, tapi sampai saya ini kan belum nih. Belum nih, Iya, artinya saya kan nggak boleh yang namanya menutup takdir ya. Betul, Artinya selalu open gitu ya. Tapi ya karena memang berarti belum sampai Mbak Eza. Mungkin ya, Bu, belum dikasih skenario lagi ya, sama artinya mungkin ada yang datang gitu ya. Tapi kenapa hati Masih belum ya, Bu? Iya, itu kan berarti kan memang belum takdirnya Betul, gitu. betul. Allah akan berikan Benar. pada saat yang tepat. Betul. Ibu aja sudah kayak, aduh, maksudnya bahagia aja gitu kan ya Bu ya. Ya harus kan Mbak Eza. Iya. Karena kalau kita nggak bahagia Mbak Eza, yang datang sakit. Benar. Mau pilih mana coba? Benar Ibu. Bahagia atau sakit? Bahagia dong. Oh. Ngapain kita sakit terus cepet tua Bu, kita kalau sakit-sakit kan. Nah Bu Misni, gimana Ibu pandangan Bu Misni dengan perlindungan terhadap perempuan Bu, terutama ibu-ibu lah yang ada di Kepri ini Bu? Nah, terkait dengan perlindungan perempuan, ketika berbicara konsep sebuah perlindungan, maka yang harus kita lakukan itu adalah upaya pemberdayaan. Nah, sebenarnya perempuan kalau sudah berdaya,
dia bisa melindungi dirinya. Ya, iya benar-benar. Ya, Benar. maka dia harus diberdayakan. Berdaya secara pendidikan, berdaya kesehatannya, berdaya secara ekonomi. Nah, itu tadi, kalau perempuan berdaya kan dia bisa secara finansial, dia pasti mampu. Benar. Bahkan mungkin seperti saya gitu Benar. ya. Berarti kan dianggap berdaya nih, Benar, ya gitu ya. berdaya. Artinya secara finansial saya bisa memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak kan benar. gitu ya. Walaupun ya tetap harus dilindungi Mbak Eza kan gitu ya. Tapi untuk perlindungan ini memang konsepnya luas. Konsep perlindungan secara keseluruhan yaitu dia harus diberdayakan. Nah, ketika dia menjadi korban, memang harus benar-benar dilindungin. Kalau dia harus diberdayakan. Jadi pemberdayaan dan perlindungan. Konsep perlindungan harus berjalan dua. Pemberdayaan secara kudrati dia dan perlindungan secara harfiahnya. Oke. Kalau sebelum jadi korban, ya jangan sampai jadi korban. Ya, jangan ya, Bu. Jangan jadi korban. Kan kita tahu kan Mbak Eca, kekerasan dia harus bebas dari segala bentuk kekerasan. Benar. Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik Mbak Eza. Ya, mental pun juga ya, Bu. Mental itu lebih berat Lebih sebenarnya. berat ya, Bu, ya. Nggak kelihatan kan Mbak Benar, Eza. benar. Yang kadang-kadang yang membuat stres itu kan psikis ya. Mohon maaf nih, kadang dilarang atau untuk ini katakanlah istrinya gitu ya, hobinya di sini gitu. Tapi dibatasin, dilarangi, nggak boleh dan lain sebagainya. Itu kan psikisnya terganggu sebenarnya. Benar. Nah itu kan terkait dengan komunikasi. Jadi kalau fisik kelihatan ya, ketika dia dipukul, ada memerah, bahkan dia bisa lapor gitu ya, visum gitu ya. Nah kalau psikis apa yang lihat? Tapi kan dampak dari seorang perempuan yang mengalami gangguan psikis itu jauh lebih berat. Contoh Mbak Eza, ketika seorang perempuan lagi hamil, tapi dia stres, ya mungkin karena faktor dari berbagai pihak gitu, maka yang akan terjadi dia akan terganggu tidur, dia akan nggak selera makan dan lain sebagainya. Dampaknya adalah bisa gangguan pada janin yang dikandung gitu, karena dia nggak kelihatan kan, karena perempuan ini kan manusia yang pandai menyembunyikan. Benar, benar, Bu. Ya, nanti ditanya, kamu ini ya? Enggak. Enggak apa-apa. Itu pipi kamu merah? Enggak, kena pitu gitu ya. Dia selalu tidak berani speak up. Dia tidak menganggap bahwa urusan domestik. Padahal tidak Mbak Eza. Begitu terjadi kekerasan fisik itu bukan urusan rumah lagi. Ini udah urusan pidana. Maka menjadi urusan semua. Nah, ketika kita juga melihat tetangga terjadi kekerasan di situ Mbak, kita diam saja, kita tidak mau tahu, kita kena hukum. Iya ya. Kita harus melaporkan gitu, karena kita kena hukum membiarkan proses kekerasan, karena setiap manusia itu dilindungi oleh undang-undang. Benar. Ya, tidak boleh mengalami diskriminasi. Kita harus bebas dari dalam bentuk diskriminasi. Kita tidak boleh mengalami kekerasan. Nah, ketika kita melihat ada perempuan lain yang dipukul, kita pura-pura itu kan urusan keluarganya. Kita sudah melanggar undang-undang sebenarnya, membiarkan pidana itu berjalan. Jadi, tapi memang konsepnya kalau contoh KDRT itu kan banyak sekali ya, bahwa laporan dia sudah laporkan, tapi akhirnya dia kembali cabut daripada laporan itu, karena memang bagaimana menyatukan kembali. Maka di beberapa negara maju Mbak, itu kenapa suaminya melakukan kekerasan, jadi suaminya juga diterapi, suaminya juga diberikan konseling. Berarti kan ada sesuatu yang salah Mbak di dalam pikiran suaminya gitu. Udah tahu perempuan ini istrinya harus dilindungi, tapi malah dia melakukan kekerasan. Berarti kan ada mungkin beban pikiran atau hal lain yang mendorong, maka dia melakukan itu. Nah itu jadi diberikan konseling juga. Itu seperti di Turki, itu juga di sana ketika suaminya melakukan kekerasan terhadap istrinya, jadi suaminya juga masuk shelter gitu. Jadi di konseling agar itu tidak terulang kembali, karena biasanya kalau satu kali ya mungkin karena kilap dan lain sebagainya, tapi jangan sampai berulang gitu. Nah harus disadarkan, ini istri bukan malah dilindungi, kok malah menjadi korban. Betul. Gitu. Tapi menurut Ibu, pandangan Ibu kepada laki-laki yang melakukan sebuah KDRT atau kekerasan kayak gitu apa Bu? Gimana sih Bu tanggapan Ibu? Kalau saya ya melihat
kepada pelaku. Sebenarnya dia bukanlah laki-laki, karena yang namanya berarti dia yang perempuan gitu. Berarti dia laki-laki jenis kelamin tapi mentalnya perempuan. Karena konsepnya dia harus sudah tahu dia punya istri yang harus dilindungi, tapi justru dia yang menjadi pelaku. Orang yang harusnya memberikan perlindungan kepada istrinya kok justru menjadi pelaku. Berarti kan pikirannya yang tidak benar menurut saya. Ya. Iya benar. Kenapa? Kalau mau mukul aja yang mungkin laki-laki yang seimbang gitu. Iya. Kenapa dia melakukan kekerasan justru kepada orang yang harus dia lindungin? Dari konsep manapun nggak ketemu Mbak Eza. Konsep agama apalagi boleh langsung ngadu kan gitu. Dari konsep mana dia mau melihat bahwa dia boleh melakukan kekerasan? Apalagi kepada istri lagi. Kawannya tidur gitu loh. Ibu bisa nggak memaafkan seseorang yang melakukan kekerasan, Bu? Kalau saya ini bukan masalah memaafkan, tapi bicara tentang aturan dan kalau saya tidak mentoleransi, Mbak. Saya tidak mentoleransi adanya kekerasan terhadap kaum perempuan. Karena negara sudah memberikan perlindungan dari gitu. Agama, dari jadi saya tidak akan memberikan toleransi kepada baik pelaku, baik kita sendiri gitu ya, dan keluarga tidak boleh melakukan itu. Benar. Kalau kita menerima itu berarti kita juga melanggar undang-undang. Benar. Karena undang-undangnya jelas kok, Mbak. Undang-undangnya aja ngelarang, agama aja undang-undang ngelarang, saja ya, melarang, Al-Quran juga melarang, semua melarang, kok kita membiarkan gitu. Benar. Maka itu tadi kita harus berdaya mungkin kenapa perempuan akhirnya harus rela menerima itu. Berarti kan dia nggak berdaya, Mbak. Nggak berdaya baik dari segi aspek mungkin pemahamannya juga kurang karena tidak mendapat sosialisasi. Terus yang kedua keberanian juga terbatas. Terus yang ketiga ekonominya juga tidak mampu. Mungkin Saya yakin dan percaya, ya, Mbak. Bu. Saya yakin dan percaya ketika perempuan menjadi korban, mampu secara finansial akan lebih bisa membuat keputusan. Betul, Bu. Nah, di situ pentingnya perempuan mandiri. Yang tadi makanya kita diberdayakan tadi itu harus ya, Bu, berdaya. Karena siapa sih Mbak yang mau menjadi korban? Betul. Nggak ada, Mbak. Saya sudah banyak ketemu dengan perempuan korban. Nggak ada pilihan. Dia nggak ada pilihan untuk tidak menjalani itu. Dia katakan, kalau saya tinggalkan Bu, saya lepas sendiri. Tapi anak saya mau makan apa? Maka saya harus mampu bertahan. Betul. Tapi begitu saya punya kerjaan Bu, katanya, saya tinggalkan. Berarti itu kan faktornya tadi. Berarti ya Bu kan ya. Tadi. Aduh, banyak banget ya. Ini untuk kalian semua yang belum nikah, tolong dengarkan ini ya. Mantap sekali Bu Misni. Nah Bu, terakhir, ini motivasi yang bisa mungkin Bu Misni berikan lah untuk menyemangati para ibu-ibu di luar Bu. Mungkin Ibu kan sangat inspirasi lah. Gimana Bu Misni? Ya, kepada ibu-ibu yang baik yang sudah bekerja maupun yang tidak bekerja, sekecil apapun peran mereka itu punya nilai. Ya, karena bekerja di rumah itu sebenarnya Mbak juga, bekerja di luar itu sebenarnya bukan juga jalan satu-satunya untuk proses pemberdayaan. Jadi banyak perempuan juga yang bekerja di dalam rumahnya, tapi dia bisa menghasilkan. Justru itu yang saya asungi jempol gitu. Kalau saya menghasilkan karena keluar rumah gitu. Tapi ada perempuan yang tetap berada di dalam rumah, tapi bisa menghasilkan uang. Itu saya asungi jempol. Makanya saya berharap sih gitu ya, bahwa para kaum perempuan dia sebenarnya banyak modal karena perempuan ini biasanya orangnya ulet, telaten. Jadi pengembangan ekonomi industri rumahan ya, jadi yang tidak memang memiliki minat bakat untuk bisa bekerja di luar, bisa mengembangkan, bisa melakukan pemberdayaan itu dari dalam rumah. Jadi pola pengasuhan terhadap anak juga dia bisa laksanakan dan dia tidak kehilangan waktu untuk keluar, tapi tetap bisa berkarya. Jadi kepada kaum perempuan lebih bisa membaca dan melihat potensi yang ada, betul. yang sekecil apapun itu gitu, harus menangkap dan mencoba. Jadi jangan takut untuk mencoba dan jangan takut gagal. Betul. Karena banyak juga kayak misalkan kayak perempuan tuh lebih kayak aku nih nggak bisa apa-apa, nggak ada yang gini gitu ya Bu ya. Padahal sebenarnya padahal banyak, tapi Mbak Eza, ya, Bu. kalau multi talent itu seringnya di perempuan.
Kalau laki-laki karena dia memang digerakkan oleh otak kanan ya, dan orangnya kan konsentrasi tuh. Mbak Eja bayangkan itu, kalau kita dalam satu waktu bisa main handphone, Betul. ya, sambil pekerjaan yang lain. Iya, benar, Bahkan benar. bisa 2-3 pekerjaan kita Benar, lakukan. benar. Kalau laki-laki nggak Nggak bisa, Mbak bisa, Eza. iya. Nah, kan multi talenta dari Bener. perempuan. Bener Ibu. Kalau laki-laki nelpon dia nelpon aja Bu ya. Kalau kita bisa nyapu, Bisa sambil nyapu, ini. bener, sambil Iya, ngerumpi ya. Bener. Handphone letak sini ya, Mbak Eza ya. Bener Ibu. Handphone letak sini, Iya. ambil sapu, Bu. sambil goreng ikan. Iya sambil goreng ikan nih kan. Udah 3 ya Bu ya. Tiga. Udah 3. Emang sebenarnya perempuan ini keren nih, hebat. Aduh ya ampun. Bis nih terakhir Ibu mungkin harapannya dan untuk karena baru kemarin banget Hari Ibu Bu. Iya. Apa harapan Ibu sebagai seorang ibu? Harapan saya untuk kedepannya, karena memang apa yang sudah dititipkan oleh para perempuan terdahulu kita itu sangat mulia. Kenapa kita bisa seperti sekarang itu kan karena perjuangan mereka. Oleh karena itu mari kita lanjutkan perjuangan perempuan hebat sebelumnya. Kita sekarang sekecil apapun peran yang bisa kita lakukan, lakukanlah dari sekarang.